Baik, kali ini saya akan membahas tentang sedikit kesalahpahaman antara teman kita Cynthia Chandranaya dengan sebagian beberapa teman petarung dari MMA. Ya, kali ini saya akan bahas itu dan katakanlah di video kali ini saya akan menjadi penengah bisa dikatakan bisa dikatakan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar supaya tidak ada lagi kesalahpahaman dan perselisihan yang terjadi di tanah air kita ya. Baik, sungguh memprihatinkan saat ini di dunia maya, media sosial, di YouTube, Facebook dan lain-lain sedikit terjadi kegaduhan. Nah, itu sesungguhnya itu sungguh tidak menyenangkan ya, sungguh tidak menyenangkan. Tapi apa boleh buat, itu sudah terjadi. Kalau menurut saya sendiri, dari apa yang dilakukan dari Cynthia, teman kita Cynthia Chandranaya itu baik ya, bagus. Sungguh saya merasa bangga. Dia juga seorang yang wanita yang hebat. Maksudnya saya menilai dari sudut pandang dia ingin berusaha ya, bukan dari segi seni bela dirinya, dari seni apalagi untuk sampai pertarungan tidak. Tapi saya menilai dari dia perempuan yang hebat, bagaimana dia ingin membangun, berusaha bangkit, membangun kontennya di YouTube, agar supaya lebih banyak lagi orang mengenal dirinya, mengenal pencaksilat itu seperti apa ya. Walaupun kesininya ada sedikit kegaduhan ya. Oke, baik. Saya menilai dia sungguh hebat karena apa? Dia bisa membuat tim, dia bisa ada kru. Nah, disitulah yang saya salut, dalam arti kata dia sudah bisa mempekerjakan orang, bisa menafkahi orang. Nah, kita hitung-hitungan, dia ada berapa kru, ada editor, ada kru yang lain sebagai ya pengisi untuk sparring partner. Dia sungguh hebat, dalam arti kata kan dari konten tersebut dia bisa menghasilkan uang. Dia bisa menghasilkan uang untuk berbagi kepada kru-krunya yang ada. Dari satu kru kemungkinan ada beberapa orang yang harus dibiayai hidupnya, ada istrinya, ada anaknya, ada orang itu dari satu kru. Nah, dia memiliki beberapa kru. Nah, ini yang saya banggakan dari Cynthia Chandranaya. Ya, dia sungguh bagus, sungguh hebat dari sudut pandang saya sendiri. Ya, mungkinlah dari segi kontennya menurut saya ada sedikit mungkin agak kurang ya, apalagi sampai terjadi perselisihan itu dengan teman-teman kita petarung dari MMA ya. Apalagi sampai sekelas mendapat tanggapan komentar dari sekelas petarung profesional ya. Itu menurut saya sudah sangat lebih ya. Seharusnya untuk sekelas Cynthia Chandranaya yang memberikan komentar tidak sekelas profesional ya, cukuplah sekelas ya sesama ya beginners lah ya. Sekali lagi saya menilai Cynthia Chandranaya bukan dari segi bela dirinya, saya menilai dirinya dari segi usahanya, bisa mempekerjakan teman-teman yang lain ya, bisa menafkahi lah. Dan kepada teman-teman petarungan Pride, apalagi yang sudah profesional, setidaknya katakanlah ya, kita saling memaafkan. Tidak perlu lagi meminta pembuktian dari Cynthia Chandranaya.
apakah dia betul atau tidak, apakah dia, katakanlah, apakah dia palsu atau tidak palsu, tidak, itu sudah terlalu sangat jauh ya. Kita kan sebagai apalagi seorang profesional ya, dari cara berdirinya kita sudah menilai, dari cara berdirinya kita sudah menilai apakah dia ini seorang beginners, seorang amatur, seorang profesional atau seorang world champion. Nah, itu dari situ kan kita sudah bisa menilai seperti apa dia, apalagi yang jauh-jauh dari boxingnya, dari cara menendangnya, itu semua kan kalau saya lihat itu sudah editor yang ada. Nah, kalau kita berbicara terlalu jauh, orang yang bisa menendang besi, orang yang bisa memecahkan durian, orang yang bisa memecahkan buah kelapa dan benda-benda, bisa menendang dinding tembok ya, itu kalau saya sendiri saya percaya memang ada. Tapi di dalam pertandingan di atas ring 1 lawan 1 kan kita tidak bisa mengandalkan kekerasan saja, kekerasan badan saja, kekerasan fisik saja, tidak. Kan mesti keseimbangan antara keras, kuat. Baik, sebentar. Baik, kita lanjutkan. Di atas pertarungan sesungguhnya, di atas ring 1 lawan 1 kan hanya ada 3 orang di atas ring, ada 2 petarung dan 1 wasit. Satu wasit. Jadi kita tidak bisa mengandalkan hanya keras saja, keras menendang ya, keras tangan itu keras. Nah, tidak, kita harus seimbang ya kan. Nafas kita harus bagus, boxing kita harus bagus, badan kita keras, pukulan kita kuat, tendangan kita kuat, menangkis kita bagus, menghindar kita bagus. Nah, hati yang paling utama juga, hati pun harus kuat, harus bagus itu ya. Jadi dari segitu saja kita sudah bisa menilai ya, seperti apa Cynthia Chandranaya, teman kita Cynthia Chandranaya. Dan jadi saya sempat menonton beberapa video konten di YouTube seperti teman kita Harry Pras, Denny Wewe ya, itu ya, di kontennya mereka meminta kepada Cynthia Chandranaya untuk membuktikan apa yang diinginkan oleh teman-teman kita dari petarung MMA. Kalau menurut saya kurang setuju dengan mereka berdua. Menurut saya tidak perlu meminta begitu, tidak perlu Cynthia Chandranaya untuk membuktikan kemampuan dia. Kita semua kita pun tahu kan bahwa yang dilakukan itu hanya sebatas acting ya. Kalaupun dia bisa menendang, saya percaya bisa ya. Banyak orang juga bisa menendang dinding ya, banyak. Tapi kembali lagi kepada pembahasan yang saya tadi ya kan, kita bertarung di atas ring itu tidak bisa hanya mengandalkan tendangan seperti bisa menendang besi, itu tidak ya kan. Di atas ring itu yang paling utama itu adalah strategi ya kan. Contohnya ya kan kepada teman-teman yang sudah profesional, tak perlu dijelaskan lagi, mereka sudah tahu ya kan ya, itu strategi seperti apa ya kan. Kalau dia kuat menendang ya, otomatislah kita di atas ring harus sedikit lari-lari agar supaya teman lawan kita ini letih, baru kita serang balik kan ya, seperti begitu. Jadi semua adalah strategi di atas ring, strategi dengan hati lah ya. Tidak bisa kita hanya mengandalkan kekerasan ya. Dan satu hal lagi, keras dengan kuat itu berbeda ya. Saya menilai di video teman kita Cynthia Chandranaya itu, yang dilakukan adalah dia betul menendang itu, dia betul, saya percaya, tapi hanya sebatas keras. Mungkin tulang kakinya keras,
Tapi dalam 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 kondisi tekanan tendangan itu seperti apa, kan semua ada tingkatannya. Apakah dia menendang kuat, apa dia hanya sebatas tang, ya kan, banyak orang juga bisa melakukan itu ya, banyak orang ya, jangan ini, banyak orang bisa menendang seperti begitu, bisa memukul durian, itu banyak juga, banyak bisa memukul buah kelapa yang keras itu ya. Sekali lagi itu di data sering ya, tidak hanya mengandalkan begitu ya teman-teman. Jadi sebaiknya kepada teman kita Cynthia Chandranaya dan teman-teman petarung dari MMA, alangkah baiknya tidak perlulah saling tantang menantang, ya kan, apalagi tantang menantang tidak di arena yang sah ya, seperti di atas ring begitu ada aturan wasit, itu kan tidak baik ya, tidak baik teman-teman ya, sungguh sangat memprihatinkan ya. Sekali lagi Cynthia Chandranaya bagus dari segi dia sudah berusaha untuk membuat kontennya, mempekerjakan orang-orang krunya, ada sekali lagi seperti yang cerita tadi, krunya ada keluarganya, harus dinafkahi, begitu juga teman-teman One Pride. Jadi teman-teman One Pride kan mereka sudah tahu, tak perlu dijelaskan lagi ya kan, mereka sudah tahu menilai, wah orang ini beginners ya kan, dari cara berdirinya saja kan sudah tahu ya kan? Apalagi dari videonya memukul itu kan, sudah tahu ya menilai seperti apa. Jadi tidak perlu tantang menantang ya kan. Itu sungguh tidak bagus ya, tidak baik ya. Sama-sama lah kita punya keluarga, kita mencari uang untuk menafkahi keluarga ya. Biarkanlah Cynthia Chandranaya di dunianya ya, let's say lah, katakanlah acting ya, ya. Dan teman-teman MMA yang profesional ya itu ya, inilah hidup. Setiap manusia sudah diberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Cynthia Chandranaya mungkin diberikan kelebihannya ya di dunia acting ya, YouTubers ya, mungkin dia memiliki banyak penggemar di YouTube, dan kita ya itulah kelebihan dia. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, orang kan mempunyai penilaian dan ininya sendiri ya, sesuai dengan tingkatannya, sesuai levelnya masing-masing. Dan orang itu sulit juga dijelaskan. Andai kata ada teman-teman bisa berkata apa yang dilakukan Cynthia Chandranaya itu adalah pembohongan, membodohi ya. Saya bukan pakar atau ahli tata bahasa ya, kalau dibilang pembohongan, bisa dikatakan ya, bisa dikatakan tidak juga. Jadi bagaimana cara menjelaskannya ya? Kalau dibilang bohong ya, mereka melakukan apa yang betul, tapi mungkin dibilang bohong karena editing yang ada di dalam videonya ya. Ya mereka mungkin menendang besi itu betul, tapi sampai yang aneh-aneh kan mungkin ada sedikit tambahan dari editing ya. Itu sebagai seorang profesional tak perlu lagi ingin pembuktian lah sebetulnya ya kan, tak perlu ingin pembuktian lagi, sudah tahu ya kan, hal-hal seperti begitu ya. Jadi saya sendiri berpesan, biarkanlah Cynthia sesuai dengan dunianya, sesuai dengan kelebihan yang sudah diberikan Tuhan di dunia acting, di sebagai YouTubers ya kan. Dan kepada teman-teman yang lain ya, biarkanlah dia fokus dengan dunianya, di dunia yang bertarung nyata ya, di atas ring. Itu lebih sulit lagi kan. Kalau acting kan, kalau lelah boleh istirahat kan, stop, kita berhenti sendiri, cut. Nah kalau di atas ring kan, menunggu lonceng itu rasanya, lonceng untuk istirahat itu terasa 2 tahun 3 tahun itu letihnya ya kan. Jadi kepada teman-teman yang petarung yang sesungguhnya di dunia nyata, alangkah baiknya fokuslah kepada kehidupan sebagai petarungnya. Jadi jangan sampai terusik, terganggu dengan konten-konten teman kita Cynthia Chandranaya ini. Contohnya ya, kalau teman-teman petarung yang profesional ini terganggu, akhirnya dia waktu dan tenaganya dan semuanya habis untuk memikirkan kontennya Cynthia Chandranaya, kan meladeni dia.
Ya, seharusnya dia latihan lebih keras untuk mempersiapkan pertarungannya, pertandingannya. Terganggu itu akhirnya menurun dia punya kemampuan, ya kan? Malah tidak meningkat. Yang lawannya di sana hari-hari semangat, dia bisa berlatih dengan fokus. Ya, akhirnya yang teman-teman kita ini tidak fokus, terganggu oleh konten Cynthia Chandranaya. Ya, maaf dikata, andai kata kita tidak tahu kan, kalah kan tidak enak juga ya, tidak baik juga. Andai kata di saat pertandingan kalah, nantinya walaupun bukan Cynthia Chandranaya yang berkata-kata, mungkin penggemarnya, fansnya, nah lu sih banyak sibuk ngurusin ini, kenapa nggak fokus, ya kan? Kenapa nggak fokus dengan latihannya, ya kan? Kan tidak bagus juga. Sudah kita mengurusin kontennya orang, kita sendiri pun tidak menang di dalam pertandingan yang kita inginkan, kan sungguh tidak mengenakan ya. Nah, jadi alangkah bagusnya, alangkah baiknya saling memaafkan lah, ya. Nah, jadi biarkanlah netizen berbicara. Kita kan tidak akan sanggup meladeni bibir orang, ya kan, ya, bibir orang. Biarkanlah mereka sesuai dengan, mereka punya hak juga, ya kan. Kalau tidak ada netizen kan tidak ada iklan lah. Kalau tidak ada iklan sudah pasti tidak ada income. Seperti begitu ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya, berkali-kali saya meminta ya saling memaafkan lah. Kita sebagai putra putri bangsa kan bagus juga ya. Jadi itu saja dari saya sebagai putra bangsa, ya, putra bangsa Indonesia. Jadi saling memaafkan lah. Jadi teman-teman dari pihak petarung MMA, apalagi yang sudah profesional, tidak perlulah ya meminta pembuktian dari Cynthia Chandranaya. Jadi kita sudah tahu lah seperti apa Cynthia Chandranaya itu. Berdirinya saja kita sudah tahu. Cara memukulnya saja kita sudah bisa melihat dari videonya. Cara menendangnya juga kita sudah tahu seperti apa dia, ya kan? Apalagi mau kita buktikan di atas ring, ya kan? Saya tidak berbicara dari bertarung memiliki alat ya, menggunakan pisau, badik, atau menggunakan macam-macam lah, tongkat. Tidak, saya hanya membicarakan dari 1 lawan 1, tangan kosong di atas ring. Jadi tidak perlulah untuk meminta pembuktian dari Cynthia Chandranaya. Kita sudah tahu seperti apa dia, ya kan? Jadi alangkah baiknya kalau kata orang tua ya, pepatah ya, yang tahu, yang hebat mengalah lah ya. Pada teman-teman One Pride ya, tidak ada salahnya lah mengalah. Tidak ada salahnya lah mengalah. Tidak perlu lagi dikejar-kejar lagi dengan tidak perlu, apalagi menanyakan alamat. Tidak penting banget itu. Itu menghabiskan masa, energi kita. Masih banyak hal-hal yang besar. Kita harus meraih gelar sebagai petarung nasional yang terbaik, yang nomor 1. Nah, apalagi mungkin teman-teman profesional ingin melanjutkan ke tingkat ke jenjang seperti One Championship atau mungkin ke UFC lagi, yaitu lebih baik fokuslah kepada latihan teman-teman. Fokuslah kepada latihan teman-teman. Jadi tidak usah lagi meladeni, menanggapi konten-konten dari YouTube teman kita Cynthia Chandranaya. Ya, jadi biarkanlah dia berkreasi di dunianya itu. Ya, dia pun kan memiliki keluarga, ingin menafkahi keluarganya. Ya, ingin menafkahi keluarganya. Andai kata dia menjadi YouTubers yang besar seperti teman-teman YouTubers yang lain, kan dia bisa membuka perusahaan-perusahaan ini, banyak pekerja yang boleh dia tampung, memberikan pekerjaan. Contoh, dia bisa buka restoran, contoh dia bisa buka printer baju dan lain-lain, ya kan. Nah, melalui itu mungkin dia menjadi seorang promotor nanti ke depannya, kita tidak tahu. Nah,
dalam arti kata dia bisa memberikan pekerjaan, bisa menafkahi orang-orang yang ada di tanah air kita ya teman-teman. Jadi biarkanlah dia di dunianya itu. Jadi kita yang teman-teman yang bertarung di dunia yang nyata, ya fokuslah kepada latihannya untuk meraih yang terbaik. Baik, itu saja dari saya teman-teman. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam sehat, salam olahraga, salam damai, saling maaf memaafkan. Terima kasih.